Oke, listeners, balik lagi bareng gue Yudi Gestia dan kali ini di program Bahan Gibah. Tentu aneh dong kalau misalkan Bahan Gibah tapi nggak ada Bagja dan juga Hani. Gantian, mereka lagi cuti dan sekarang gue Yudi di sini hadir dengan salah satu calon sultan. Calon sultan. Udah sultan dong. Terlalu berlebihan kayaknya. Calon sultan dan menuju. Di samping gue sudah ada Bro Dimas. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Bro. Oke. Nah, dulu ini dia adalah anak band yang gagal. Hidup penuh dengan kegagalan. Aduh, Iya, iya. gagal ya. Tapi belajar dari kegagalan. Betul. Kemudian juga pernah jadi pembalap, tapi nasibnya nggak seperti Fitra Eri. Iya benar. Nggak soki Fitra Eri, nggak soki Fitra Eri. Gagal jadi pembalap, gagal jadi anak band, tapi ternyata suksesnya bukan di situ. Ya, suksesnya ya masih berbau-bau mesin juga, walaupun nggak otomotif, ya. Tapi sempat jualan mobil juga ya. Sempat jualan mobil. Oke. Sempat jualan Dan mobil. ternyata suksesnya ini nanti kita tanya aja langsung. Oke, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah, Bro. Siap. Aduh, nih, userers, kalau misalkan nggak percaya kalau Bro Dimas ini adalah sultan, bandingin aja, gue gelangnya kain, Bro. Nih, beliau, aduh, brother ini, lihat jam tangannya. Aduh, Bro. Itu harganya berapa, Bro? Ya. Gue nggak enak kalau kasih tau harga nih. Oke. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Lumayan, tapi bikin gue lumanyun ini. Ya ini wujud dari rasa syukur aja, Bro, karena prestasi yang telah didapatkan. Jadi ya karena gue pribadi senang jam dari kecil, dan pada saat ini yang paling eksis adalah jam ini. Jadi ya gue lagi mampu beli ya udahlah gitu. Asik. Gitu. Gua kapan mampunya ya? Oke, usia berapa nih sekarang? Usia pas 30. Pas 30. Pas 30. Boleh dong ceritain lah. Kalau misalkan pengen detail kayaknya butuh lebih dari seminggu ya. Iya kayaknya lebih dari 4 SKS kayaknya. Iya. Lebih dari Mesti jalan bareng juga. jalan kita bareng, kemana nginep gitu kan. bareng gitu kan, hotel bareng gitu, Bro. Oke, dulu kelahiran mana nih? 92 lahir di Cirebon. Cirebon ya? Lahir di Cirebon sampai SMA di Cirebon. Sampai SMA terus kuliah dan sebagainya? Kuliah di yang pertama 2010 di Indonesia Banking School di Kemang. Ngambil ekonomi manajemen sumber daya manusia di IBS. And then 2010 singkat cerita kenapa sih gue masuk Jakarta gitu dari Cirebon ya? Gue tuh dulu waktu SMA di Cirebon tuh pengen banget jadi musisi terkenal gitu. Widih. Pengen. Itu cita-citanya. Nah, karena kan gue di Cirebon dulu sekolah ngedrum, sekolah ngedrum 8 tahun di Tiga Negeri Music House di Cirebon. Ada nama sekolah musik Tiga Negeri itu. Gue sekolah 8 tahun di Tiga Negeri. Yang cita-citanya gue harus masuk Jakarta, gue harus jadi drummer terkenal di Jakarta. Wow. Makanya ada alasan untuk gue ngambil kuliah di Kemang. Selain tempatnya juga oke di Kemang kan. Tuh. Ya. Dan waktu itu gue coba emang pertama kali masuk universitas ya cuman IBS. Dan alhamdulillahnya langsung masuk. Entah hoki apa entah gimana. Pinter sih enggak, mungkin hoki aja. Hokinya berlebihan tapi. Hoki aja mungkin. Hokinya berlebihan tapi. Hoki masuk bulan Agustus sampai September lupa tahun 2010. Bulan November gue gabung sama Indonesian Drummers. Sama Sandi Pasben, sama J. Ekute, sama Echa Sumantri, ya sama Gilang Ramadan dan kawan-kawan yang lain lah. Dari situlah mulai kuliah nggak jelas tuh. Kuliah nggak jelas. Nggak jelas gimana nih? Nggak, maksudnya kuliah sih masuk lah. Cuman agak keteteran karena ngeband terus kan. Ngeband, latihan, jadi additional player band A, additional player band B. Soalnya daripada kita punya band sendiri yang belum tentu terkenal, mending kita jadi additional player band yang udah gitu. Tapi sempet berarti kan ya punya band ya? Sempet dari gue udah punya band tuh dari SMP kelas 1 di Cirebon. Sampai tahun ngeband sampai tahun 2012
2011. Sempat recording juga tuh. Recording terus. Recording terus. Jadi album. Single-single aja sih, Bro. Album sih gagal juga lah. Mungkin Bukan di situ hokinya. iya, nggak tahu makanya nih. Udah sekolah lama-lama, mahal-mahal gitu kan. Tapi kan tetap skill tetap dibawa dong. Berarti kan bisa jadi multi talent nantinya kan. Mungkin buat hobi di rumah kali ya, main-main drum sendiri. Ada di rumah. Sekarang sih lagi nggak ada. Mungkin tapi ada niatan sih buat beli drum lagi, buat bikin studio lagi di rumah. Asik. Nantilah setelah nikah lah, belum nikah sih soalnya. Dulu gue juga ngeband. Cuman sayangnya sama gak laku-laku juga. Ngebencong. Lem berit, lem panci, saya irit kawin ke banci, ikan asin, ikan tongkol, neng izin ngolomokon. Iya. Nah, abis ngeband, nah katanya sempat juga balap mobil. Gitu kan. Iya, jadi kan waktu ngeband di Cirebon tahun 2008 itu masih SMA kelas 2. SMA kelas 2 waktu itu karena papa tuh orang tua seneng mobil dan seneng gonta-ganti mobil. Waduh. Seneng gonta-ganti mobil, tapi gonta-gantinya tuh buat jual beli. Oh, diuntungin. Akhirnya kan belajar. Kok mobil gonta-ganti mulu gitu kan. Belum 3 bulan, belum 5 bulan udah ganti lagi. Karena nanya, kenapa sih gonta-ganti? Enggak, soalnya ada untung kalau dijual gitu kan. Oh, ada untung, oh dijualan gitu maksudnya. Ya, belajar dari situ. Nah, karena sering gonta-ganti mobil kan sering nyoba-nyoba mobil. Tiap merek dicoba, oh karakter mobil SUV seperti ini, karakter mobil sedan seperti ini, karakter mobil MPV seperti ini. Oh, nyamannya beda-beda ya, Kak. Punya karakternya masing-masing. Itu dengan misalnya MPV dengan sistem suspensi Dedion yang membuat mobil itu semakin nyaman atau segala macam. Beda dengan yang SUV. Akhirnya karena senang mobil, sekolah mobil. Sekolah mobil. Sekolah balap atau sekolah yang biasa sama sekolah balap juga. Iya. Waktu tahun sekolah balap 2010-an akhir lah. Gitu. Di mana tuh? Di Sentul kan waktu itu juga ada sekolah balap. Di Sentul ya? Waktu itu, langsung praktek juga di sana ya? Tapi sempat mengikuti beberapa event balapan. 2013 sama teman-teman di Anugerah Motor. Waktu itu sama Mas Edwin, sama Mas Eris, dan Mas Aditya Sani yang udah terkenal nih. Dengan grid Corolla warna merahnya. Dulu nge-drag race juga. Drag race ya? Drag race 2013 akhir ya. Yang kelas berapa? Waktu itu Porting Police. Porting Police yang 14 detikan ya. 14 detik. 402 meter kan. Iya. Nah, abis itu baru kenapa berhenti sekarang jadi pembalap gitu? Jadi gini, sekolah balap itu hobi aja lah. Hobi ya? Karena senang kebut-kebutan di jalan. Jadi awalnya itu emang sebut, kalau tiap kemana kan buru-buru, keluar kota, kemana buru-buru. Seneng aja gitu, kalau di tol tuh 200. Wow. 180 ke atas gitu, kayaknya seneng aja. Kalau pelan tuh ngantuk. Yang jadi masalah mobilnya apa dulu gitu kan. Nggak mungkin mobil-mobil yang kelas bukan kelas premium kalau 200 gitu kan. Ya lumayan. Tapi nggak semua mobil juga bisa kecepatan 200. Betul. Karena ada limiter, ada batas kan di Indonesia ini kan. Meskipun misalnya speedometer di mobil ada 220, tapi paling cuma bisa 190, 180-an. Iya, benar ada limiter. Iya. Oke. Kebijakannya Indonesia kan seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai balap, karena kuliah udah lulus nih, bro. Gue mau ngapain? Nah, itu gue bingung. kan udah jadi sultan. Gue ngapain? Gue mau ngapain nih katanya. Orang tua nanya kan. Nah, itu habis dari IBS kan terus keluar tuh, band keluar. Akhirnya gue lari ke Solo, bro. Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pabelan di Solo. Biar nggak hitung-hitungan, singkat cerita gue ngambil hukum aja dah. Asik. Apal-apalan doang tuh kasarnya tuh. Nggak ada hitung-hitungan. Meskipun ada sih hukum waris kan. Hitung-hitungan, cuman nggak seberapa lah hitung-hitungannya. Gue sekolah sih simpel-simpel aja. Yang penting gue kuliah, S1 gitu. Zaman dulu ya udah gitu loh. Yang penting dapat aja ijazah Karena gitu orang ya. tua mewajibkan kamu harus kuliah. Ya. Syarat doang. Syarat doang, biar orang tua nggak malu gitu.
Zaman dulu sih sesimpel itu karena dulu emang tujuannya mau ngeband. Udah nggak ada pikiran apa-apa lagi tuh zaman dulu tuh. Nah itu beres kuliah itu di Muhammadiyah Surakarta sampai 2012 akhir. 2013 masuk terus ke IBS ini ya? ke IBS kan 2010. Oh iya. Ekonomi UMS. Terus 2013 awal masuk ke Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. Baru ke balapan itu kantor. Oke. Nah, habis dari sini beres kuliah di Muhammadiyah sini, Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. Nah, terus kan orang tua nanya nih, kamu udah mau lulus, mau kerja di mana? Buset. Waduh, iya kerja di mana? Gue bingung kan. Kalau kerja kantor gue nggak bisa, bro. Kenapa tuh? Gue tuh nggak pernah disuruh-suruh. Dan nggak mau disuruh-suruh orang gitu. Karena orang tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh gue juga. Ya pasti kan kalau kerja sama orang kan disuruh atas, Ya, disuruh betul. Penuh tekanan. Wah, gue nggak bisa tuh, bro. Yang ribet-ribet gitu. Nah, ini tipikal pengusaha. Tipikal pengusaha banget. Aduh. Akhirnya gue mikir, kerja apa gue ya? Karena ilmu gue cuma di mobil, ya yang paling deket lah. Udah gue dagang mobil lagi aja dah. Yaudah, saya bilang, udah saya nggak mau kerja, saya mau bisnis. Bisnis apa? Kata orang tua. Jual beli mobil. Saya minta modalnya aja. Saya patungan sama teman gitu. Awalnya itu. Ya, singkat cerita saya bikin showroom salah satu di Jakarta. Patungan sama temen. Nggak jalan lama, biasa bisnis kan. Mulai tuh kehidupan bisnis. Mobil dibawa kabur, bro. Yang sama-sama temen lo itu? Iya. Waduh. Tapi ini kalau nggak gini bukan pengalaman kayaknya ya. Dan sampai sekarang masih ada hak dan kewajiban untuk bayar utang ke gue, cuman sudah lah. Baik banget ya. Ya begitulah. Tapi kalau boleh tahu itu jenis mobilnya apa tuh? Jadi kembali ke tujuan utama gue ke Jakarta. Gue harus jadi terkenal di sini. Oke. Walaupun sekarang belum terkenal sih. Iya, gue paling mikir gimana caranya gue kenal orang kaya di Jakarta, tapi tanpa minta bantuan orang tua. Akhirnya gue putar otak, gue diem di rumah malam-malam gitu kan sambil ditemenin lagu The Massive yang galau-galau gitu kan. Ini vokalisnya? Iya, vokalisnya nih. Kameramen kita. Akhirnya tercetuslah ide untuk bikin showroom mobil premium. Mobil premium? Versi BMW, Alphard. Wow. Gitu. Kenapa bikin itu? Biar yang beli orang-orang kaya. Yoi. Ya kan? Nanti yang beli orang-orang kaya, gue tanya, Bapak bisnisnya apa? Kerjanya di mana? Ya, dengan begitu kan kita bisa upgrade Dan juga bisa melebarkan barangkali mungkin gitu ya. Iya, siapa tahu gitu kan. Ada rezeki sama salah satu pembeli konsumen saya gitu kan di sana. Ya bisa merubah hidup saya lah. Biar nggak jadi pedagang mobil terus. Soalnya kalau pedagang mobil tuh dicapnya jelek, kayak makelar gitu. Iya, dicapnya jelek. Pedagang mobil tuh kalau orang-orang tuh lihatnya kayaknya gimana gitu. Itu tahun berapa itu? 2014 akhir ya. 2014 akhir ya. 2014 akhir sampai 2015-an. Nggak jalan lama. Relatif sebentar juga itu sebentar, ya. Sebentar. Karena ada masalah juga gitu kan ya, dengan mungkin teman rekan terlalu enak mungkin dengan hasil. Nah, oke. Ngomongin kita kan dari tadi banyak ngomongin mobil nih gitu kan. Gue pengen tahu dong tanggapan lo tentang sekarang kan ternyata sudah mulai masuk zamannya teknologi digital segala macam gitu kan. Termasuk juga di otomotif, semua fitur-fitur sudah digital, komputerisasi segala macam, dan bahkan sekarang sudah banyak brand-brand yang mengeluarkan mobil bertenaga listrik. Nah, tanggapan lu gimana nih tentang produksi atau industri mobil di Indonesia yang mulai mau masuk ke industri mobil listrik nih? Mobil listrik itu kan sebenarnya juga banyak memberikan manfaat ya buat masyarakat khususnya di Jakarta. Selain dari bebas ganjil genap, ya itu juga masalah tuh di kita tuh. Kalau saya udah rapat di mana tuh si mobil saya ini ganjil apa genap atau nomor saya ini kan. Nah, itu dia. Itu. Sampai kayak sekarang saya ini was-was. Gue balik jam berapa ini ganjil genap. Ya, ada meeting jam 9 pagi. Mobil pas genap gitu kan. Iya. Aduh gimana? Pas nggak sesuai dengan tanggal gitu kan.
itu juga persoalan lah. Kalau kita punya mobil listrik juga sebenarnya kan itu juga memudahkan kita kan. Jadi nggak usah mikirin plat nomor ganjil atau genap itu karena sudah bebas ganjil genap. Yang pertama itu, yang kedua pun kita tidak usah memikirkan dengan bensin. Ya. Ya kan. Ramah lingkungan lah, ramah lingkungan. Mungkin masyarakat Indonesia ini harus lebih ada edukasinya tentang mobil listrik itu manfaatnya apa aja sih. Kalau gua rasa sih mobil listrik tuh banyak keuntungan nih bro ya. Lebih irit juga sih kalau gua rasa sih. Iya, iya. Apalagi sekarang Pertamax makin naik harganya bro. Aduh, jangan sampai deh tiba-tiba bulan depan juga Pertalite naik juga. Aduh. Tapi kan kalau misalkan gua kemarin lihat-lihat atau browsing gitu kan, mobil terbaru yang bertenagakan listrik itu salah satu brand itu membandrol dengan harga di kisaran 800-an gitu kan. Iya. Nah, itu kan mungkin yang hanya kalangan ke atas aja, bisa dibilang itu mobil premium juga kali ya kalau misalkan harga segitu gitu ya. Kalau mobil bensin udah premium sih. Itu udah bisa Yeah. dapat Alphard second, Mercy second, Audi second, BMW second, Mini Cooper, Rubicon juga dapat itu. Mungkin emang harganya mahal. Di awalannya aja mahal. Tapi kesananya nggak semahal mobil komersil yang bensin yang sekarang kita pakai lah. Oke. Emang mobil lo apaan, Bro? Biasa aja, sederhana. Bro. Apaan? Sederhana aja. Yang umum-umum aja lah bro lah. Yang umum aja. Umum aja. Total ada berapa tuh? Nggak banyak bro, sedikit aja. Gue kalau kemana-mana juga sebenarnya, misalnya yang deket-deket rapat gitu ya, pas macet itu juga gue nggak terlalu pakai mobil juga. Gue juga nggak jarang pakai angkutan online juga. Gojek kayak gitu ya. Iya, Gojek, Grab. Nggak apa-apa, Gitu. bebas sih Gojek. Bebas. Iya, bebas di sini ya, nggak boleh. Nggak ada masalah ini ya. Nyebut apa gitu ya. Santai. Oke. Soalnya pakai mobil kalau rapat juga kadang suka telat. Iya sih. Pengusaha itu harus disiplin waktu. Disiplin waktu itu penting. Itu karena kita memberi contoh kepada teman-teman juga bahwa orang sukses itu yang paling dasar itu harus disiplin terhadap waktu. Nah, itu gue setuju banget. Gue orangnya disiplin, cuman sampai sekarang belum jadi sultan. Baru disiplinnya aja. Proses bro. Proses. Semua tuh ada masanya. Oke. Nah, tadi kan sudah berapa ya? Ada mulai dari awal gitu kan, bukan mentok ya. Tadi sampai cerita itu sampai dijual beli mobil. Berarti sekarang ngapain nih? Dari situ sempet juga bisnis perhotelan di Yogyakarta. Di Yogyakarta kita ada sempat bangun hotel di Jogja. Ya awal kenalnya dari konsumen yang beli mobil, salah satu konsumen yang beli mobil, ngajak kerjasama. Dim mau nggak bisnis yuk? Bisnis apa nih? Ya properti bahasanya kan. Perhotelan, bikin hotel itu. Waduh, gua nggak ada bayangan tuh bisnis hotel kayak gimana gitu kan. Duitnya udah nggak kebayang lah gitu. Pada saat itu, ya kita teman-teman satu tim juga ngasih ilmu tentang bisnis tersebut ya, berjalan sampai akhirnya hari ini gue bisnis shipping management perkapalan. Shipping management. Logistik ekspor impor. Itu logistik ya, di bidang logistik ya? Logistik. Berarti shippingnya itu kemana tuh? Apakah mancanegara? Macam ke luar negeri. Jepang, ke domestik Swedia, ada juga? ke Australia, keluar. Oh, keluar ya? Keluar. Jadi lebih fokus kapal gua itu ngasih bahan makanan juga ke rig-rig yang ada di Asia Pasifik. 22 rig di Asia Pasifik itu kita kasih bahan makanan. Satu rig itu kurang lebih ada 400 orang. Iya. Keuntungannya berapa, Bro? Ya lumayan lah, Bro. Bisa buat nikah. Amin. Gua belum nikah soalnya. Amin. Oke. Aduh, sebenarnya gue nggak tega kalau misalkan ngobrol kayak gini. Di situ iri banget gitu kan. Sebenarnya gue juga gak mau diwawancara kayak gini, Bro. Deg-degan gue. Tapi nggak apa-apa sih. Ini jadi motivasi juga buat gue dan mudah-mudahan juga buat yang ada di rumah juga ya, yang lagi nonton gitu kan. Nah, next nih.
target lah gitu selain nikah. Oke. Selain nikah untuk di dunia bisnisnya atau apa ya usahanya lah gitu, seperti apa nextnya gitu, target. Ya simpel aja sih sebenarnya, yang penting kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Hasil yang kita dapat itu bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat, karena kita masih ada hari akhir, ada hisab. Ya. Jadi sebenarnya saya juga takut juga ya, maksudnya makin kita rezeki ditambah itu kan ujian dari Allah juga. Iya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan ini di hari akhir. Hisab saya ini duit dipakai buat apa aja. Makanya untuk para pengusaha yang udah sukses, sebisa mungkin untuk menyisihkan uangnya. Menyisihkan uangnya. Uangnya untuk pada vokalis pada The Massive. masih yang membutuhkan. Ya sebenarnya kan kalau kita punya banyak duit ngeluarin 2,5% juga kan nggak berat-berat amat lah bro ya. Ya iyalah 2,5%. 2,5%. Nggak berat-berat banget lah. Itu ya kita kasih buat yang membutuhkan. Atau kalau ada keluarga yang kurang, ya kasih dulu ke keluarga lah. Ya, yang terdekat Yang dulu terdekat dulu, yang terdekat dulu. Ada keluarga yang belum bekerja, ya kalau di perusahaan masih ada lowongan, Hire lah ya. hire lah dari keluarga dulu lah, jangan dari orang luar dulu. Sebisa mungkin kita sukses itu bisa memberikan manfaat untuk keluarga, untuk keluarga dulu minimal. Harus ya. Itu dulu. Sehingga nanti kita ditanya sama Allah di hari akhir juga kita bisa mempertanggungjawabkan ini uang dipakai buat apa aja, segala macam. Ya jangan dipakai yang buat yang nggak bener lah bahasanya. Kita banyak duit terus kita bisa semena-mena aja, nggak boleh gitu juga. Oke, luar biasa. Nah, ngomongin kayak tadi gitu kan, mungkin ini pertanyaan terakhir gue gitu kan. Gue minta pendapat tentang tahu sendiri kan sekarang zamannya medsos gitu kan. Lu mau apapun, mau lihat apapun, mau tahu apapun, proses apapun, gampang banget tinggal klik gitu kan. Gue punya medsos bro. Eh? Gue nggak punya. Instagram gue nggak punya, serius. Terus Nggak punya. Facebook, Nggak punya. Instagram, Nggak punya. Twitter, Twitter juga nggak ada. seriusan? Seriusan. Gue Alasannya kenapa tuh? biar nggak ada yang kepo aja. Biar nggak ada yang kepo bro. Oke, atau mungkin tahu lah mungkin ya di berita gitu. Pernah punya sih. Cuman bagi gue kurang menarik lah. Kurang menarik ya. Lebih menarik gue nyari duit. Ya kan? Nice. Dari cuan gitu kan. Nah, gue minta pendapat lo dong tentang para crazy rich yang suka pamer harta gitu di medsos atau di YouTube di mana gitu. Tahu sendiri, udah pasti denger lah, nggak mungkin nggak denger gitu kan. Iya. Ya saran gue bro, kalau kita lagi di atas, itu sebaiknya kita tidak usah terlalu memperlihatkan siapa diri kita. Kita punya apa, itu kan semua titipan dari Allah. Tuh. Allah nguji kita. Kita nggak tahu semenit ke depan kita meninggal atau gimana. Betul. Apa kita bisa bawa segala macam mobil, jam, apa bisa kita bawa sampai ke surga, kan juga nggak bisa. Ya saran gue sih, daripada kita terkena penyakit ain yang bikin orang iri, kok gue nggak bisa gitu ya, itu semua ada masanya. Kalian bersabar aja. Kalau kalian lagi berjuang dalam berbisnis atau dalam berusaha, sabar dulu. Semua ada prosesnya. Gue juga dulu gitu nangis-nangis bro. Gue dulu pernah punya uang cuma di kantong cuma 2.000, cuma 1.000 sisa. Gue nahan lapar juga. Ya itu pernah gue alamin. Semua itu proses. Sampai akhirnya Allah kasih momennya untuk kita bisa naik tingkat. It's all about timing. Semua tuh ada waktunya. Ya seperti matahari dan bulan lah, bersinar pada saat. Iya. Oke. Bro, luar biasa sekali. Terima kasih udah datang ke Yuzon, kemudian juga sudah share dan kita ngegibah bareng. Gibah ya. Thank you juga untuk semuanya, untuk Mas Bro juga terima kasih udah diundang nih di Yuzon. Oke, Yuzoners, itu tadi obrolan gue bareng salah satu crazy rich yang nggak mau diketahui dan nggak punya medsos.
Tapi beneran crazy rich ya. Amin Oke. ya Allah, amin. Oke, itu tadi obrolan gue bareng Bro Dimas, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat seperti yang tadi Bro Dimas juga bilang bahwa kalau kalian misalkan sedang berusaha dalam perjalanan hidup kalian, dalam perjalanan usaha kalian, semua itu hanyalah masalah waktu. Waktu, betul. Ya. Terus berproses dan jangan pantang menyerah. Terus berproses, Ay. konsisten, Mhm. optimis. Nah, itu Itu. dia. Oke, kalau gitu listeners, terima kasih sudah pantengin Bahan Gibah. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Kalau mau komen apapun, kita mau bahas apapun, silahkan tulis komentar kalian di bawah kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Gue diundur pamit, dan juga Bro Dimas. Bye.